akhirnya gua sama Danang juara 1 tuh itu. Iya benar. Itu keren banget sih. Gua ngikutin itu juga tuh di situ tuh. Karena gua masih di Prambors juga tuh sebagai off-air. Iya, benar. Keren dulu. Gila men, juara 1. Dari situ makin bikin hati lu dan passion lu mau jadi profesional broadcaster dong. Iya, juara 1 tuh hadiahnya bukan duit, sama sekali nggak ada duitnya, seperak pun nggak ada. Hadiahnya adalah lo bisa siaran sebulan selama weekend di Prambors. Oh, itu adalah value yang nggak bisa dibayar men. Cuma 2 jam, waktu itu sampai 8. Iya. Akhirnya udah sebulan, gua nggak datang lagi dong, udah sebulan. Udah selesai nih. Terus dipanggil tuh sama PD-nya waktu itu, mau siaran lagi? Ya udah habis, udah sebulan. Iya. Gitu ya? Iya dong. Ya udah deh, kontrak aja jadi penyiar Prambors. Gitu. Itu hati dak dikduk juga tuh ya. Itu gue mimpi apa? Lu anak kampus ditawarin jadi penyiar Di zaman Prambors. itu, Iya di zaman itu. Radio Prambors tuh lagi hitsnya. Bener. Nah, buat kita ya kan. Iya. Nah si Ilham ini nih 3 tahun terkenal di B-Voice, di radio kampus. B-Voice itu radio kampus kita. Sampai angkatan gua aja, teman-teman gua tuh di IT istilahnya taunya, wah kalau yang siaran suaranya ini nih, wah ini Ilham Desta nih. Buset. Wah, Ilham Desta. coba keluarin suara mirip-mirip Desta lo gimana? Aduh, malu ah. Nah itu. Tapi ketawanya itu tuh. Tapi sebenarnya itu bukan mirip sengaja gue mirip-miripin. Iya, karena kebetulan karakter suara gue sama Mas Desa tuh hampir sama-sama cempreng. Jadi kalau misalnya ngomong dengan nada tinggi, semua bakalan mirip gitu. Iya. Itu poinnya. Iya. Jadi Ilham ini punya uniqueness yang nggak semua orang punya, apalagi uniknya ini memiripkan sebuah suara dengan orang yang sudah lebih terkenal, jadi lebih mudah kita ngingetnya, istilahnya gitu ya. Pansos lah gue. Mendompleng. Dia tahu malu. Tapi emang bener, kalau di kampus tuh, wah Ilham Desta gitu. Tapi gue pernah dulu ya siaran di B-Voice kan. Iya. Terus siaran nih bercanda-bercanda sama teman gue namanya Danu dulu. Iya. Danu Danu berperan sebagai Rio Febrian. Oke. Gue berperan sebagai Desta. Tuh berperan jadi gue dong. Iya. Oh iya bener. Mukanya lo mirip. Pencakitnya doang beda. Iya bener. Nah akhirnya ya udah siaran tuh gue. Ya udah gue bilang nih, hai listeners, barengan sama gue nih, Desta. Gitu. Nah terus nggak lama ada banyak anak binus turun ke basement, ke studionya B-Voice. Pada ngetok-ngetok dulu. Ada Desta ya gitu. Gue langsung ngumpet anjing. Gue tahu ini cerita. Anjing salah nih gue gitu. Iya bener. Nah mirip kan, suara dia mirip kan? Iya emang kalau cempreng tuh kayak gitu. Akhirnya abis itu udahlah gue gak pernah lagi gitu. Oh, Gitu lah. Oke. Makanya lo jadi makin terkenal juga tapi itu di kampus. Iya, tapi lumayan sih dulu gue jadi banyak teman gara-gara itu. Jadi ada Gara-gara Ilham Desta ya? Enggak, gara-gara B-Voice. Oh iya, gara-gara B-Voice juga. Jadi pastilah. Karena itu benang merah awalnya proses hidup lo untuk lo ini kan. Iya. Jadi seorang profesional broadcaster. Buat banyak makan juga. Itu apalagi penyiar radio B-Voice tuh ngeri bre, kalau di kampus tuh makin terkenal, makin hits, makin banyak bro grupisnya. Nah, lu kan belajar dari radio kampus. Iya. Sampai akhirnya sekarang menjadi profesional broadcaster. Itu boleh diceritain nggak Ham sedikit bahwa proses menuju yang sekarang ini tuh kayak gimana sih sampai lo bisa jadi seorang profesional gitu? Sebenarnya emang kalau lo ngomongin radio gitu ya, lo ngomongin siaran, Iya. itu adalah sebuah soft skill yang emang lo akan bisa karena biasa. Jadi bisa tuh karena emang lo banyak latihan. Dulu bahkan pernah ya di radio kampus gue pernah siaran jam 9 pagi gue udah mulai. Oke. Baru kelar itu jam 7 malam. Jam terakhir di Voice ada terus aja gue siaran. Sampai waktu itu kalau mau udah Di listeners. Masih bersama sama gue Ilham di Ilham FM kayak gitu. Gue udah bener terserah gue dulu di Voice kan. Iya. Dulu senior. Yoi. Berani. Nggak ada. Siapa gue paling bagus lagi? Iya. Enggak bercanda. Bener gue lucu. Boleh. Mickey Mouse bener. Ya udah, gue pernah dari jam 9 pagi gue siaran sampai jam 7 malam. Bener-bener gue siaran full non-stop.
Benar. kan? Makanya gue pagi sama malam disitu nggak kuliah. Terus juga gue banyak latihan, gue pernah ikutan setiap device ngadain training yang berbayar, gue ikutan. Makanya tuh gue agak-agak kesel gitu sama anak-anak kampus zaman sekarang. Ada beberapa lah gitu ya. Iya. Pak Ilham training dong di radio kampus gue, tapi cuma ada transport nih 500.000 misalnya kayak gitu. Iya, Gue nggak pernah mau. Oke. Karena Tarif gue misalnya tarif gue 2,5 juta lah buat seminar gitu. Gue bakal 2,5 juta. Lu mau nggak mau bodo amat gue. Kenapa? Karena gue dulu ya zaman tahun 2007 atau 2006 kalau nggak salah. Oke. Gue pernah training penyiar 1 hari full, 1 hari ya sehari lah gitu ya, dari jam 9 pagi sampai siang lah gitu. Itu 1 orang bayar 350.000. Orang loh ya. 1 orang 350.000 di tahun 2006. Iya. Coba kalau present value-nya berapa? Benar. 2006 adalah sekitar 14 tahun yang lalu. Iya. 14 tahun yang lalu Kok kalau malu, bro, ya? Iya. Tapi kan kalau gua Udah. tua juga. Oh, tua juga. 2006 350.000 14 tahun yang lalu, kalau inflasi setahun 5% aja. Iya. Sekarang present value-nya udah berapa? Betul. Dan ketika lo nggak ada seminar nih orangnya 100 orang, terus tiba-tiba lo bayar cuma 500.000 nih transport doang, Iya. lo nggak menghargai nggak menghargai pengalaman gue ketika gue merasa susah dan gue berproses gitu. Dan knowledge-nya juga Nah pastinya. iya, karena ilmu gue lo tidak akan dapat di kuliahan. Mau lo jurusan apa juga, lo jurusan radio juga, orang sekarang buku radio hampir nggak ada gitu. Dan ilmu gue based on experience, bukan gue sekedar baca gitu. Makanya Praktisi ini yang penting tuh sebenarnya. iya, makanya gue bukannya gue mau sosok pasang tarif apa segala macam, cuman emang gue pasang tarif, Iya. gue bodo amat. Iya. Kalau misalnya menurut gue terlalu murah, gue nggak mau. Bukan for the sake of money, for the sake adalah lo ketika mau mendapatkan sesuatu emang lo harus ada yang lo keluarin. Iya. Gitu. Karena dari lo mau terang banget kameranya. keren handphone gue ya. Tapi kan emang kalau boleh dibilang lo itu dengan lo mengeluarkan biaya atau uang untuk belajar gitu, itu juga bentuk tanggung jawab lo akhirnya. Ya iyalah. Kalau lo nggak berani mengeluarkan pengorbanan, itu akan cepet lupa terkadang. Betul. Ya nggak sih, lo jadi nggak bertanggung jawab atas apa yang lo jalanin. Iya. Nah, maka dari itu lo pun sebagai pembicara atau sebagai narasumber nantinya ketika lo webinar, sekarang nih lagi eranya webinar. Buset, gue kemarin Wajar sih bro. bulan ini 5 kali gue webinar mulu kerjaannya. Iya. Apa 7 kali ya. Tapi di situ sumber. Sekarang iya. Iya. Di situ Lumayan sumber. sih. Kan gak ada MC. Benar. Walaupun harganya murah, tapi kan gue nggak perlu kemana-mana. Benar. Lo bisa di tempat secara virtual, lo bisa share ilmu lo. Iya, karena itu gue di tol, ambil jalan, mau kemana. Daripada gue perjalanan sejam gue diem aja, kan gue webinar, lumayan lah. Benar. Karena yang penting kita masih mau berbagi juga di situ poinnya. Benar nggak sih? Iya, dengan segitu sih menurut gue sangat worth it, Pak ya. Worth it. Nggak ini sama sekali lah. Benar. Nah bro, kan lo ini berangkat dari radio kampus. Terus yang gue tahu juga nih, ternyata lo pernah merambah ke radio online, men. Iya. Itu ceritanya gimana tuh? Apaan kecil amat? Sadis. Kepala lu segede gini dulu. Siap datang. Woi. Anyway, gimana tuh kalau lo? Gua pernah siaran di satu radio online. Iya. Kebetulan radio online kaya banget. Oke. Gua nggak usah sebut nama lah, tempatnya Gading Serpong waktu itu. Iya. Lu bayangin aja dulu gua pernah tuh tarif siaran di radio swasta nasional aja ya, Iya. yang di Jakarta lah gitu. Itu ada yang cuma 35.000 Sejamnya ya. sejam, ada yang 50.000. Iya. Di situ gua dapat 100.000. Wih, langsung tuh. Iya. Di usia yang masih dini lagi hitungannya. Iya, buset. Sebagai profesional broadcaster ya. Nah, dulu lu dapat sekitar 9,6 juta lah sebulan. Terus Wow. siaran cuman 4 jam doang sehari. Terus 5 kali seminggu. 5 kali seminggu. Prime time tuh berarti ya. Ya, siaran sih sore sih. Di prime time sih. Prime time sore ya. Udah gitu lu beli santai. Iya, begitu. Gila. Tapi nggak lama radio tutup. Kemahalan bayar Pak Ilham ini Iya, kayaknya. tidak bijak sepertinya. Tapi dari radio online itu gue baru pindah ke Prambors. Oh Itu gitu. belum terlalu lama, mungkin sekitar 6
6 tahun yang lalu kali ya. Oh gitu? Iya. Iya. 6 tahun yang lalu tuh ya? 6 tahun yang lalu. Iya, masih muda berarti saya lihat. Iya. Nah, akhirnya lo lompat tuh ya ke radio yang benar-benar profesional nih. Iya, Prambors. Swasta nasional, profesional, Prambors. Tapi tahun berapa itu, Am? itu 2000, itu masuk 2015 atau 2016. Pokoknya Danang Darto cabut, gue ingat. Iya. Dengan lo sama Danang juga ya? Gue sama Julio. Lo sama Julio dia Kalau sama Julio. pertama kali itu dulu gue 2007. Kan lo sempet 2007 bareng Danang. Iya. Iya, Itu benar. ada kampus sound namanya. Jadi antara radio kampus di Jakarta tuh di battlein. Battle, kampus battle gitu lah istilahnya. Oh, ada Binus, ada Atma Jaya, London School, terus Jong Atma Jaya cakep. Wow. Intermezzo. Namanya Ayu. Naksir gue dulu. Enggak kesampean ya. Terus ada lagi Interstudy, London School, Mercu, Binus sama Atma. Iya. Kompetisiin. Gua dari The Voice, gua sama Danang. Iya. Danang tahu kan? Danang komen tahu. Danang komen. Oh, pasti udah tahu dong. Nah, ini partner awalnya siaran di Ya. Danang sebelum Darto bareng Ilham. Iya, cuma sekarang dia sudah melejit, gua masih Melejit. begini-gini aja. Bangsat. Itu siaran, akhirnya gua sama Danang juara 1 tuh gitu. Iya, benar. Itu keren banget sih. Gua ngikutin tuh juga tuh di situ Iya. tuh. Karena gua masih di Prambors juga tuh sebagai off air. Iya, Benar. keren dulu. Gila, men. Juara 1, dari situ makin bikin hati lu dan passion lu mau jadi profesional broadcaster dong. Iya, juara 1 tuh hadiahnya bukan duit, sama sekali nggak ada duitnya, seperak pun nggak ada. Hadiahnya adalah lo bisa siaran sebulan selama weekend di Prambors. Oh, itu adalah value yang nggak bisa dibayar, men. Cuma 2 jam, waktu itu sampai 8. Iya. Akhirnya udah sebulan, gua nggak datang lagi dong, kan udah sebulan. Udah selesai nih. Terus dipanggil tuh sama PD-nya waktu itu, mau siaran lagi? Ya udah habis, udah sebulan. Iya. Gitu ya? Iya dong. Ya udah deh, kontrak aja jadi penyiar Prambors. Gitu. Oh, Keren. itu hati dak-dikduk juga tuh ya. Itu gue mimpi apa? Lu anak kampus ditawarin jadi penyiar Di zaman Prambors. Iya, di zaman itu. Radio Prambors tuh lagi hitsnya. Bener. Nah, buat kita ya kan. Iya, lu tawarin siaran di Prambors, lu tanpa ngelamar, lu ditawarin, lu dilamar buat ngelamar. Gila, men. Nah, itu pengalaman yang luar biasa ya. Tapi yang kemarin juga gua alhamdulillah gua 2 kali masuk Prambors kan. Iya. Waktu gua dicabut, terus yang kemarin juga gua ngelamar, gua ditawarin juga. Yang sama Julio sekarang. Iya. Oh. WhatsApp tuh sama Dedinya lah dulu kan. Iya. Masih siaran radio nggak lu? Masih. Mau siaran lagi nggak di Prambors? Jangan dapat cabut nih gini, gitu-gitu lah. Iya. Sunset trip nih ya, Iya. untuk sunset trip ya. Udah lah, ngobrol-ngobrol aja dulu gitu kan. Ngobrol, segala macam, oke. Nego-nego, oke, terus segala macam jadi deh. Gitu. Ngeri. 2 kali masuk Prambors. 2 kali tanpa nge-play. Waduh. Tapi nggak ada CV juga di Prambors deh. CV lu tuh melekat, men. Udah jadi personal brandingnya Prambors soalnya. Keren lah. Amin ya. Nah, dengan lu akhirnya balik lagi nih di 2015 ya. Kan itu pasti lo sama PD buat program juga dong, sharing nih. Antara 2015 atau 2016? Iya, antara itu ya. Lo sharing dong, kita mau bikin program apa nih buat gantiin Danang Darto waktu itu. Iya, betul. Walaupun mereka udah bawa konsep, tapi kan lo sebagai penyiar juga bisa ngasih konsep nih. Iya, kita brainstorming banget dari awal. Brainstorming, bener. Nah, waktu itu lo udah nyangka lo bakal ditandemin sama Julio? Udah, karena emang gue datang, gue bikin dummy dulu 2 tuh, sama Julio dan sama Genus gitu. Iya. Alhamdulillah dua-duanya masuk lah gitu, mereka suka. Akhirnya gue ditanya, lu mau siarannya apa nih? Sore apa malam? Oke. Waktu itu gue bilang, gue sore aja deh, soalnya kan gue pagi ngajar. Kalau gue pulang malam, nanti gue nyampe rumah terlalu malam, pagi ngajar gue capek. Iya. Udah, akhirnya siarannya sore. Kalau sore sama Julio, kalau malam sama Genus. Udah, sore aja deh. Udah nih. Makanya lo dari 2 dam ini tinggal lo yang milih istilahnya ya. Iya. Karena dua-duanya udah oke nih. Iya. sama PD. Lo udah udah match belum sih? Udah pernah match bareng nggak? Belum. Memang di dummy itu perdana? Iya, pertama kali itu. Oke. Dan memang B-Voice itu mencetuskan banyak broadcaster mencetak banyak SDM buat radio-radio. bener. Sekarang aja di Sunset Trip nih ya. Nah. Gue Julio Hani. Iya. Tiga-tiganya anak B-Voice. 3 Binusian dan anak B-Voice. Iya. Gokil. Ada Genus di sana anak B-Voice. Genus juga. Ada Mbe anak B-Voice, ada Danang anak B-Voice. Di Danang. Tapi yang paling melejit
ketika gue juga tahu akhirnya Darto tuh binusian coy. Emang iya? Katanya gitu. Oh iya, Darto tuh binusian tapi belum ada B-Boys. Cuman tidak B-Boys. Iya, belum ada B-Boys. Udah ada. Udah deh. Udah. Oh, cuma dia tidak B-Boys ya? Cuma dia tidak B-Boys. Wah, anjay. Yang jelas Darto gue tahu dia binusian. Iya. Gitu. Karena manajer Darto kan sekarang Iman tau gak? Tahu kan angkatan sama lu. Nah, itu Iman kan bukan anjir, bukan angkatan gue. Angkatan gue ya? Di atas kita. Oh, 2003. Oh iya. Tapi teman main bareng sama gue di The Burung. Jadi Iman ini apa namanya manajernya Darto ya sekarang, manajemennya lah. Nah itu gue tahu juga binusian juga. Wow, iya, itu iya. Darto binusian ya. Iman gue udah kenal dari dulu. Ya dulu kuliah, benar. Nah itulah yang membuat gue pikir anjir ini B-Voice ini mencetak kader-kader sukses loh di dunia broadcasting ya nggak sih? Sekarang kurang banyak sih. Enggak di era kita khususnya. Iya, di era kita. Di era kita khususnya. Kalau di sekarang ya karena gue jujur udah jarang nggak tahu kehidupan kampus di sana. Tapi yang jelas B-Voice ini warnanya berkibar ya Pak, bendera itu berkibar. Betul. Gitu. Oke sih, B-Voice itu oke banget. Oke banget. Karena emang organisasi juga bagus, juga baik gitu. Iya. Jadi lu berangkat sebagai profesional broadcaster sekarang lagi kesibukan lu, dan juga tadi lu bilang lu sebagai dosen karena ngajar pagi dulu. Iya, gua ngajar pagi. Nah itu lu gimana tuh bisa bercita-cita kah memang menjadi seorang dosen, atau gue mau nyari proyekan kerjaan juga, nyari maisah juga nih, nyari penghasilan juga dari dosen, karena dosen itu ternyata passion gue juga misalkan, karena apa gitu? Sebenarnya sih dulu tuh gue kan waktu gue kerja di Global Radio gitu kan Ya, di Kebon Siri. betul. Gue tuh ngokos di Kalipasir di Oke, tahu gue Cikini situ. Cikini, bener. Iya. Nah, gue ngokos gitu. Weekend kan gue nggak ngapa-ngapain. Oke. Paling gue pacaran apa gini-gini kan. Gue mikir, waduh gue bikin pacaran mulu nih, gue kayaknya apa ya hal baru yang gue ini ya. Terus gue liat teman kosan gue siap-siap nih hari Sabtu mau kemana, mau kuliah di mana, dekat sini nih, gue ikut dong, gue bilang gitu. Gue masuk lah, gue duduk, gue lihat apa segala macam. Terus pas minggu depannya gue ikut lagi dong gitu kan. Terus kata dia, gue daftar aja nih, lagi buka pendaftaran. Gue daftar lah kuliah di situ S2. Oh gitu. Gara-gara itu sebenarnya. Terus berjalan. Ternyata teman sekelas gue ada yang kedua jurusan di salah satu kampus itu. kampus. Oh, salah satu kampus lain. Betul. Terus dia kedua jurusan komunikasi. Udah gitu dia nanya, kerja di mana bro? Di radio. Gue gini, gue dosen radio nih, kampus gue nggak ada dosen radio gitu. Oh. Akhirnya gue ngajar lah. Waktu itu gue pertama kali ngajar di kampus ya. Seinget gue umur 24. Termasuk salah satu dosen muda dong ya di situ. Paling muda. Gila. Orang gue di kelas nih. Gue masuk kelas. Paling muda gue di kelas itu. Iya. Karena kelas karyawan. Iya. Di situ 41, 38. Pokoknya gue paling kecil. Orang gue masuk tuh dicuekin aja pada diem. Pada ngobrol apa segala macam. Disangkanya lu murid juga kali. Iya, begitu gue naruh absen gue di meja, ambil aja. Absen gue di meja dosen baru pada gitu. Orang dulu gue juga di jalan ya, Iya. basic dikit. Dulu gue ngajar nih kan ada kaca banyak gitu ya, jendela. Iya. Itu dilihatin sama kelas-kelas lain. Kok dosennya Iya, dosennya bocah banget. bocah bener nih Kan gitu. gue ngajar dulu malam kelas karyawan. Iya. Nah, dosennya bocah banget ini gitu. Oh, iya. Akhirnya gara-gara ditawarin itu gue cobain, terus gue ngajar apa segala macam. Akhirnya ya udah deh jadi dosen. Sampai sekarang tuh ya? Iya, S2-nya lulus, jadi dosen tetap. Jadi kalau misalnya lo ngecek nama gue di Dikti. website Dikti, ada tuh, ada NIDN namanya, nomor hidup dosen nasional. Tetap, dan segala macam udah jalan deh. Itu cita-cita gue tuh. Kan gue pernah chat lo juga kan, Ham. Iya, Pengen dong ngajar. Sekarang. Tapi ternyata belum dapat kesempatan. Ya udah. Gue pernah interview di Perbanas dulu sempet ngajar. Gitu. Cuma kesempatan itu belum datang. Ya bisa sih, kan S2 tuh bisa ngajar. Iya, Masalahnya lu gak linear. S2 lu apa? Iya, S2 gue manajemen marketing. Nah iya, Satunya IT. Harus nggak linear masalah. ya. Tapi nggak masalah sih sebenarnya. Iya. Ya, kalau belajar dari kampus yang baru-baru dulu mungkin kalau itu lebih ke situ sih gue yang gue kejar. Iya bisa tuh. Oke kok. Nah, iya betul. Nah, Ham, nih gue mau tanya, lo
kan di usia 24 tahun pernah udah mulai ngajar sebagai dosen, ngajar orang yang lebih senior lagi. Dan lo sampai sekarang udah profesional juga sebagai pengajar. Tips dong buat kita nih anak-anak muda, millennials, Gen Z yang tiba-tiba ingin nyemplung di dunia pendidikan atau concern bahwa gue mau ngebangun sebuah passion untuk menjadi pengajar gitu dan membangun bangsa. Kan itu dosen guru-guru itu membangun bangsa loh. Iya, bahkan dulu di Jepang ya waktu bom Hiroshima sama Nagasaki meledak dar gitu. Kan hancur itu. Kan terus kan kaisarnya ngeliat, waduh, hancur negara gue. Oke. Terus lo lurus aja. Lo tau nggak si kaisar apa yang ditanya pertama kali? Apa? Yang ditanya kali pertama kali sama kaisar udah ke pejabat-pejabatnya. Dia nanya gini, coba tolong dihitung, ada berapa guru yang kaisar? Karena Gitu. buat Karena ngebangun generasi berikutnya. Iya, generasi penerus ya dibangunnya sama guru. Makanya gue ada beberapa lah guru-guru SMA gue ya, ada beberapa dosen gue yang gue ngefans banget gitu. Tapi walaupun ada emang temen gue nih masa kecil namanya Didot. Ntar lo interview aja lagi. Dia S1 matematik murni, S2 pendidikan matematik, jago lah gitu masalah gitu. Dia tuh sedang mengkampanyekan bahwa matematika itu asik, Mudah gitu. Iya. Ntar lu bisa ngobrol-ngobrol sama dia. Iya. Tapi kalau gua ada yang emang kalau si temen gue dari kita SD SMP gitu, gue tanya mau jadi apa lu? Dia ngomong jadi guru walaupun sekarang jadinya dosen gitu. Iya. Kalau gua sih tipe orang yang gua go with the flow aja. Gua cuma melakukan hal yang gua suka. Gua yakin nanti kesempatan terbuka lebar ketika lu bagus di bidang itu. Iya. Follow your passion intinya gitu ya. Gua follow your passion aja, go with the flow, nyantai. Ya alhamdulillah kan ada hasil